Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azam Alfian dari kelompok 27 Praktikum Termodinamika yang berasistensikan oleh Mas Willy Eka Surya. Kali ini saya akan membuat video perbaikan pada praktikum P3 dengan judul Simulasi Siklus Rankine. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pembangkit, kemudian apa itu siklus Rankine, dan yang terakhir yaitu apa perbedaan antara siklus Rankine ideal dengan siklus Rankine reheat. Kemudian di sini pada siklus Rankine merupakan salah satu siklus thermal yang sering diaplikasikan di dalam industri pembangkit, khususnya pada PLTU. Jadi singkatnya, kalor atau panas, jika konteksnya kita membahas sebuah PLTU, maka menggunakan batu bara yang dimana akan dibakar dengan suhu yang tinggi dan otomatis akan menghasilkan steam ataupun uap. Nah, uap ini yang akan menggerakkan turbin tersebut pada generator. Kemudian ketika menggerakkan turbin pada generator tersebut, maka timbullah energi kinetik dan juga mekanik. Selanjutnya, energi kinetik dan mekanik ini menghasilkan energi listrik dan kemudian disalurkan ke dalam masyarakat. Nah, dalam siklus Rankine sendiri terdapat beberapa siklus, yaitu yang pertama Rankine ideal, Rankine reheat atau pemanasan ulang, dan yang terakhir yaitu regeneratif Rankine cycle. Namun pada praktikum P3 ini hanya saja membahas Rankine ideal dan juga Rankine reheat. Untuk regeneratif Rankine cycle tidak dibahas pada praktikum kali ini. Kemudian pada ideal Rankine cycle, di sini dapat dilihat pada cycle pad di sisi kanan, terdapat 4 komponen wajib yang harus ada pada ideal Rankine. Yang pertama yaitu boiler, kemudian di sini terdapat turbin, kemudian di sisi kanan ini terdapat kondensor, dan yang terakhir di sini terdapat pompa. Di sini state yang pertama masuk ke dalam turbin, dan state kedua keluar dari turbin dan masuk ke dalam kondensor, dan state ketiga keluaran dari kondensor masuk ke dalam pompa, dan state yang keempat keluaran dari pompa masuk ke dalam boiler. Intinya pada boiler ini terdapat panas yang masuk sebuah kalor yang dimana berupa pembakaran dari batu bara dan juga terdapat proses konversi pada boiler ini. Nah, untuk output dari boiler ini memiliki steam ataupun uap dengan tekanan dan temperatur yang tinggi karena melalui proses pembakaran pada boiler tersebut. Kemudian otomatis nilai entalpinya pada state pertama ini juga besar. Dapat dilihat pada diagram TS, yang dimana state 1 ini berada pada fase saturasi vapor, saturated vapor, yang dimana memiliki uap yang sangat jenuh dengan tekanan dan suhu yang tinggi sekali. Setelah itu masuk ke dalam turbin untuk state yang pertama. Kemudian putaran turbin ini bertujuan untuk menggerakkan generator. Putaran turbin ini dihasilkan oleh steam uap. Kemudian untuk keluaran dari turbin, di mana state 2, kondisi tekanan dan suhunya turun karena energi yang telah dilakukan pada turbin tadi. Kemudian otomatis juga entalpi pada state 2 di sini menurun. Turbin juga memiliki sifat yaitu isentropic expansion, di mana ekspansi ini keterbalikan sifat dari pompa yaitu kompresi. Oleh karena itu, ketika turbin melakukan kerja state 1 ke state 2, di sini P dan T-nya menurun atau tekanan dan suhunya menurun. Akan tetapi karena dia memiliki sifat lain yaitu esentropik, maka entropi pada state 1 dan state 2 di sini sama. Sehingga pada grafik TS terdapat S1, state 1 dan state 2 menurunnya pada satu line yang sama. Kemudian karena pompa tidak bisa menerima fase uap, maka sebelum masuk ke dalam pompa di sini eh, untuk merubah dari fase mix uap menjadi liquid saja, di sini
digunakan fungsi dari kondensor, lalu masuk ke dalam pompa sehingga kemudian diteruskan ke dalam boiler. Siklus ini akan terus berulang dan juga di sini boiler memiliki suatu sifat yaitu isobarik dan isotermal sama halnya dengan kondensor, dan juga di sini terdapat turbin yang memiliki sifat isentropik dan juga adiabatik sama halnya dengan sifat dari pompa, adiabatik dan isentropik. Kemudian siklus Rankine yang kedua yaitu reheat Rankine cycle. Di sini untuk proses reheatnya terjadi pada proses 2 dan ketiga. Sistemnya sama dengan ideal Rankine cycle, akan tetapi di sini terdapat dua turbin. Jadi nanti untuk reheat cycle terdapat dua turbin, yaitu turbin yang pertama high pressure turbine dan yang kedua low pressure turbine. Di sini mengapa kok dinamakan high pressure turbine? Di sini karena keluaran dari boiler memiliki P dan T yang sangat tinggi karena batu bara pada boiler kan habis dibakar. Nah, siklus reheat ini untuk meningkatkan efisiensi termalnya. Setelah dipanaskan kembali dalam keadaan saturated dan juga superheated, lalu diturunkan, bisa dilihat pada diagram TS reheat. Di situ untuk state 1 kan naik ya. Kemudian untuk state 1 kedua itu menurun dan sisanya dipanaskan kembali di state 2 ketiga. Nah, state 2 ketiga ini dipanaskan kembali dan di sini terdapat efisiensi. Dipanaskan kembali dengan Q yang sama tentunya. Otomatis jika dipanaskan sebanyak 2 kali, maka efisiensi pada reheat ini lebih bagus daripada ideal Rankine cycle. Kemudian untuk yang terakhir yang tidak dibahas pada praktikum P3 ini yaitu regeneratif Rankine cycle. Untuk regeneratif Rankine cycle ini terdapat penambahan komponen yaitu open feed water heater, dan juga ada juga jenis lain yaitu close feed water heater. Nah, untuk open feed water ini mencampurkan suhu panas dari turbin dan juga suhu dingin dari kondensor. Untuk yang close feed water heater, di sini sistemnya seperti heat exchanger yang hanya dilewati saja tanpa proses pencampuran. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Kemudian mungkin bisa langsung saja dimasukkan data praktikum yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini untuk siklus Rankine ideal, untuk P1-nya 8 megapascal dan juga P3-nya di sini 0,006 megapascal dan untuk net power-nya sebesar 120 megawatt. Kemudian untuk siklus Rankine reheat ideal, di sini untuk P1 8 megapascal, P1-nya 400 derajat Celcius, P2-nya 0,7 megapascal, T3-nya 360 derajat Celcius, P5-nya 0,006 megapascal, dan net power sebesar 220 megawatt. Untuk pertama-tama yang harus dilakukan, yaitu untuk mengganti tiap komponennya, fungsi dari tiap komponennya. Untuk boiler di sini kita ganti, untuk modelnya di sini karena sifatnya dari boiler yaitu isobarik, maka diganti untuk isobarik. Sama halnya dengan kondensor. Di sini juga isobarik. Kemudian untuk turbin diganti dengan isentropik dan adiabatik. Dan untuk pompa di sini adiabatik dan isentropik. Setelah itu, setelah komponen sudah diganti dengan settingan dengan yang benar, maka kita bisa langsung masukkan untuk data-datanya. Di sini untuk state 1 dirubah untuk substansinya menjadi water dan fasenya saturated. Kemudian dimasukkan untuk nilai tekanannya, data yang diberikan di sini 8 megapascal, maka di sini harus dikonversi dulu menjadi kilopascal dengan hasilnya 8000 kilopascal. Kemudian untuk state 2 di sini juga dimasukkan untuk substansinya yaitu water, untuk fasanya yaitu saturated, dan kualitinya di sini 0,668. Di sini untuk nilai quality X-nya ini dicari dengan cara perhitungan yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Nah, kemudian untuk S3-nya atau state yang ketiga juga dimasukkan untuk nilai dari P3. Di sini untuk tekanannya dimasukkan sebesar 6 kilopascal yang awalnya 0,006
megapascal. Untuk yang terakhir yaitu state keempat. Di state keempat ini cukup diganti untuk substansi dan juga fasenya, karena nanti setelah diganti maka untuk nilai-nilainya akan keluar dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir untuk melihat hasilnya, yang saya maksud di sini M dot dan juga Q in, Q out dan juga peak work ratio dan efisiensinya, kita dapat klik cycle, kemudian cycle properties. Nah, sebelumnya di sini kita harus mengisi modelnya dulu. Untuk model siklus di sini yaitu heat engine. Kemudian barulah keluar nilainya, yang dimana efisiensi thermal sebesar 37,82%. Kemudian untuk net powernya di sini mendekati dari nilai yang diberikan yaitu 119,635. Kemudian back work ratio di sini 0,8159. Kemudian untuk key.dot in-nya di sini 316,356, key.dot out-nya minus 196,721. Di sini kenapa minus? Di sini minus hanya melambangkan untuk keluaran kalornya atau panasnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan hasil perhitungannya. Kemudian setelah itu, setelah dimasukkan semuanya, kami didapatkan tugas untuk melakukan variasi data di dalam perubahan P1, P3, dan juga perubahan M dot. Di sini untuk variasinya, untuk P1 kita mengambil tekanan di atas dan di bawahnya, tekanan normal yang diberikan yaitu 8.000, maka kami menggunakan 12.000 kilopascal, 8.000 kilopascal, 4.000 kilopascal, dan untuk perubahan P3 di sini kami menggunakan 10 kilopascal, 6 kilopascal, dan 2 kilopascal. Kemudian untuk perubahan M dot di sini data yang telah diketahui 121,9 kg per second, maka kami menggunakan variasi data 160 kg per second, 121,9 kg per second, dan yang terakhir 80 kg per second. Begitu juga halnya dengan reheat. Untuk reheat kami juga menggunakan variasi dengan rangkaian sebagai berikut. Untuk reheat, rangkaian kami seperti berikut. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi, terdapat 2 turbin dan juga 2 boiler. Di sini untuk turbin yang pertama ini yaitu high pressure turbin, dan turbin yang kedua low pressure turbin. Kemudian kami masukkan juga untuk data-data dari yang telah diberikan untuk reheat ideal, reheat Rankine. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan variasi, di mana untuk variasi tersebut kami menggunakan yang pertama perubahan untuk P1-nya, kami menggunakan 12.000 kilopascal, 8.000 kilopascal, dan 5.000 kilopascal, sama halnya dengan yang ideal Rankine. Kemudian untuk perubahan P2 di sini kami menggunakan 1.000 kilopascal, 700 kilopascal, 500 kilopascal. Kemudian untuk perubahan pada P5 di sini kami menggunakan 10 kilopascal, 10 kilopascal, 6 kilopascal, 2 kilopascal. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan pada M dot. Di sini kami menggunakan, karena M dotnya diketahui 86,33 kg per second, maka kami menggunakan perubahan sebesar M dotnya 100,33 kg per second, 86,33 kg per second, dan yang terakhir 72,33 kg per second. Oke. Mungkin itu untuk penjelasan dari cycle pad-nya. Kemudian bicara soal memperbaiki efisiensi, maka yang harus dilakukan yang paling efektif adalah mengganti sistemnya atau alur sistemnya juga. Kemudian untuk implementasi skala industri paling banyak digunakan yaitu multi feed water heater. Salah satu model dari siklus Rankine, efisiensinya bisa mencapai 80%. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.